warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Rampes. Ya. Apa kabarnya nih teman-teman narasi Balad Ari? Semoga selalu diberikan kemudahan, kebahagiaan dan kesejahteraan untuk kita semua. Amin. Pada kali ini ada satu hal yang cukup menarik untuk diangkat terkait dengan evolusi budaya Jawa Barat. Budaya Jawa Barat merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia yang patut kita jaga dan kita lestarikan. Budaya Jawa Barat memiliki berbagai macam ragam, mulai dari kesenian, adat istiadat, hingga bahasa, dan tentu lebih banyak lagi yang lainnya. Pertanyaannya, apakah penggiat budaya bisa menggantungkan hidupnya atas karya-karya yang sudah mereka buat? Terus apa saja upaya yang mereka bisa lakukan untuk melindungi karya-karyanya yang sudah diciptakan? Tentunya di episode ini sayang sekali rasanya untuk teman-teman narasi Balad Ari melewatkannya. Hari ini kita akan membahas evolusi budaya Jawa Barat dan kita akan memberikan ruang kepada bintang tamu kita yang sudah hadir untuk berbagi pengetahuan di bidang budaya. Langsung saja kita sambut. Selamat datang Ayah Dodi. Hatur nuhun. Sami-sami. Rahayu Jaya Waluya Sampurna Sapapanjangna. Kang sadayana. Apa kabar ya? Alhamdulillah. Hibar pangestu. Sunda pisannya Abah ini aduh luar biasa. Kegiatan atau kesibukan apa nih Bah sekarang Bah? Kegiatan saya sampai hari ini ya mengajar di ISBI, di Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, Jalan Buah Batu nomor 12. Saya ini dosen di jurusan musik bambu dan angklung gitu ya. Tadi saya mengajar ilmu harmoni, ilmu bentuk analisa gitu, terus mengajar kreativitas penciptaan, juga mengajar tentang titilaras, solfeggio, begitu kira-kira ini gitu. Ya. Banyak sekali nih hal-hal yang unik dan baru pertama kali saya dengar, dan tentunya nanti Ayah berkenan untuk menjelaskan buat kami, artinya saya dan teman-teman narasi Balad Ari. Sebentar ya, ini ada yang sedikit mengganjal nih. Kalau saya lihat nih Pak, dari latar belakang pendidikan Ayah nih sarjana karawitan ya. Iya. Nah, terus ada kaitannya dengan tadi apa Bah? Ayah ngajar bambu apa? Musik bambu. Ya gitu ya. Itu memang ada korelasi atau ada ya tentu kaitan? Saja Kang Ari ya gitu. Siap ya. Karena ya yang namanya di dalam dunia karawitan dari guru-guru saya, dari Mang Koko, itu guru saya, Pak Koko itu Koko Koswara itu sendiri, ada guru saya, guru Kacapi, Gamelan, Wanda Anyar, banyak itu juga ada Bapak Tatang Suryana dan juga Atik Supandi, salah satu murid dari Mang Koko sendiri, dan itu saya juga dikenalkan ke Mang Koko itu dari kecil dunia karawitan sendiri. Jadi belajar Kacapi itu kira-kira dari kelas 3 SD itu sendiri itu ya. Sambil lihat Mang Koko manggung gitu kan, dia lihat itu dan di rumah ya saya meniru Mang Koko bagaimana. Itulah yang namanya sebuah meniru perbuatan, itulah adalah ada sesuatu aktivitas inisiatif dan kreativitas sendiri bagaimana untuk mencerna sebuah wacana keilmuan karawitan itu sendiri, bagaimana di dalam sendiri begitu. Dan kemudian begitu itu selesai dari SD itu, jadi saya dibebaskan oleh orang tua juga orang tua juga guru kesenian sebetulnya ya.
tidak memaksa saya untuk mendalami sekolah karawitan sih, itu sangat bebas sekali, dan saya memilih di sekolah di SMKI pada waktu itu di jurusan karawitan. Ya tentu saja pelajaran kacapi ada di situ, ada gurunya juga, namanya Pak Tatang Benyamin, putranya Mang Koko juga ada di situ. Disitulah yang namanya spirit ilmu karawitan yang membangun diri saya sendiri di situ. Bisa dicerna gamelan dan sebagainya sendiri. Itu dari SMKI masuk lagi ke ASTI, Akademi Seni Tari Indonesia pada waktu itu. Sekarang kan STSI sekarang jadi ISBI kan, Institut Seni Budaya Indonesia gitu. Nah di situ itu cuman ada 2 jurusan pada waktu itu sendiri, ada jurusan karawitan dan tari di ASTI, kemudian bangun jurusan teater, kesininya ada jurusan seni rupa sendiri. Waktu di jurusan karawitan di ASTI yang jadi ketua jurusannya itu adalah yang terkenal di masyarakat itu Mang Koko, guru saya, atau Koko Koswara itu sendiri itu tokoh komponis Sunda yang sangat terkenal pada waktu itu. Itu yang ngasih spirit sampai sekarang itu sendiri gimana. Nah untuk karawitan sendiri itu alat musiknya cuma kacapi saja atau ada yang lainnya nih ya? Ya yang tadi dikatakan oleh Kang Ari tadi itu bambu termasuk, ya tentu saja ada angklung kan itu kan ya. Ada angklung gubrak, ada angklung buncis, gitu kan, ada angklung dog-dog lojor dan sebagainya, banyak seperti itu. Berarti itu satu kesatuan dalam karawitan. Itu karawitan. Itu kan di karawitan, dunia karawitan di Jawa Barat, kata Pak Atik Supandi itu hasil risetnya ada terdiri dari 160 jenis kesenian di Jawa Barat. Pada waktu itu belum ada Provinsi Banten ya, masih menyatu. Itu banyak sekali. Tapi sekarang di SMKI dan di ISBI sendiri cuman baru yang diangkat itu baru 2 genre atau dari bentuk atau jenis kesenian itu sendiri gimana. Cuman Keliningan dan Cianjuran yang itu sendiri. Keliningan itu di dalamnya kan ada, kalau secara ini kalau untuk Keliningan tari kan ya gitu. Ada Keliningan untuk sekar, ada Keliningan yang sifatnya ada karawitan gending yang campuran sendiri gimana. Misalnya untuk wayang golek itu gaya Keliningan begitu. Tapi baru sempat itu yang diangkat sendiri yang diangkat. Tapi saya juga mengasihkan kritik, padahal ada 160 jenis kesenian, cuma 2 yang diangkat sendiri, yang ditonjolkan cuma Keliningan dan Cianjuran sendiri gimana, gaya Cianjuran sendiri gimana. Sementara yang lainnya lain itu berarti coba aja hitung dari 100, berarti 158 jenis kesenian gimana itu. Nah, makanya saya di masyarakat saya kenal sama Abah Njung dari kelompok kesenian reaktif belat dari Cibiru Bandung, dari Manisi. Oh ini ternyata nih tabuhan dog-dog yang menarik itu sendiri kok tidak ada kurikulumnya di jurusan karawitan sendiri. Itu kan penting kan. Sedangkan di situ ada angklung. Pelajaran angklung di jurusan karawitan pada waktu itu sendiri tidak ada gitu kan, tidak di kurikulum, termasuk juga tarawangsa sendiri tidak ada. Nah itulah yang namanya tantangan, mungkin awal-awalnya dari senior sendiri yang ditawarkan mungkin baru 2 dulu. Nah di sini mungkin ke depan akan ada sebuah wacana yang luas lagi, ada jurusan lain, mungkin ada yang mendalami gaya tarawangsa, ada yang mendalami tanjidor dan sebagainya, bagaimana ke depan. Ada yang satu menjadi penasaran buat saya sendiri nih ya. ISBI itu Institut Seni Budaya Indonesia. Artinya ISBI ini walaupun sekarang baru 2 ya yang kurikulum yang ada gitu ya, atau di jurusan karawitan gitu. Sekarang kalau di prodi bambu sekarang yang nama di jurusan musik bambu sekarang mengangkat juga yang namanya karawitan Bali. Misalnya ada juga itu muncul sekarang, itu sudah dibentuk. Tadinya jurusan karawitan Keliningan dan Cianjur di prodi muncul. Ada rindik Bali gitu, ada gamelan jegok, ada juga gamelan bambu dari Bali itu sendiri dikenal. Jadi yang diangkat itu bukan hanya seni budaya Sunda saja, tapi Nusantara. Ya, gitu. Itu luar biasa, hebat. Ya. Selalu jaya buat ISBI.
Terima kasih, amin. Ya rahmatan lil alamin. Itu. Ini Bang. Ayah ini penggiat seni dan budaya. Tentunya sudah banyak sekali karya-karya yang Ayah persembahkan untuk pribadi tentunya, secara khusus umumnya buat masyarakat, khususnya Indonesia, umumnya dunia. Dari beberapa karya yang Ayah bikin, pasti ada nih karya yang membuat Ayah benar-benar bangga bisa mempersembahkan karya tersebut. Itu karya apa ya? Dan di mana waktu itu ya? Kalau saya berkarya, kalau disebutkan banyak sekali enggak gitu ya. Bisa cukup banyak aktivitas ada untuk ada karya iringan tari, untuk teater gitu. Itu dalam karya sendiri. Ada yang sifatnya instrumentalia begitu. Tapi yang paling penting di sini bukan itunya, bagaimana saya bisa menemukan prototipe musik yang lain daripada yang lain gitu kan. Yang paling penting di sini, karena dalam prototipe musik yang punya ciri khas yang sangat lain di dalam sendiri, ada suatu pengetahuan yang harus ditawarkan di dalamnya sendiri, dalam karya sendiri. Contohnya misalnya saya pernah bikin karya yang namanya TIKA gitu. TIKA itu akronim dari Timana Kamana, Tidia Kadia gitu. Karena dalam itu dari dalam mana mau kemana gitu itu sendiri. Itu sebetulnya idenya itu sendiri, kok ada ada burung elang yang saya lihat di hutan sendiri. Begitu ngageleber, ngapung ngawang-ngawang, terbang setinggi, tahu-tahu udah ada di atas, gak terasa. Asik sekali di burung. Nah ini bukan berarti saya menggambarkan burung, saya bikin karya sendiri. Ada perjalanan menggesek tarawangsa 2 oktav. Misalnya dari nada A, gitu kan, langsung dari ke oktav tinggi gitu. Kalau tarawangsa kan ke sini ke nada tinggi kan, ke bawah itu sendiri kan gitu. Itu perjalanan ini selama 7,5 menit harus pas 2 oktav. Kembali lagi ke nada rendah 27,5, jadi jumlah jamleh gitu. Itu ada 15 menit. Itu tidak bisa tidak bisa diperkirakan, tapi harus matematis juga. Makanya saya berusaha menulis partiturnya pada waktu itu sendiri. Kalau tanpa partitur itu kadang-kadang saya kebablasan, bermain musik itu jadi 2 jam. Tapi karena ini adalah pesanan, waktu itu saya harus ke Donau Essingen Musik Tagi, ke Jerman diundang. Saya menampilkan Jerman itu tahun 2004. Saya menampilkan karya itu sendiri harus 15 menit. Makanya saya dalam partitur sendiri ada ukuran semacam metrik di dalam ukuran waktu sendiri dan sehingga pas. Jadi kalau lihat karya itu, karena lihat waktu dibatasi, terpaksa harus lihat partitur dari detik per detik sendiri, sehingga kurang lebih jadi 15 menit sendiri, itu perjalanan sendiri. Nah ini kenapa menawarkan lihat kalau elang terbang sendiri gak terasa gitu. Ini juga sama, gak terasa dari nada rendah semakin lama ini digesek terus ke nada tinggi, terasa sudah ada di nada tinggi gitu kan. Terinspirasi dari situ sendiri itu sendiri dan juga sulingnya begitu, cuman 2 nada antara nada misalnya dari nada A dan nada B gitu, bolak-balik aja gitu terus gitu kan gitu. Tinggi rendah itu selama 5 detik sini ke nada tinggi, harus ini ada semacam istilah musik yang namanya istilah itu berpermainan glissando gitu kan gitu. Ada namanya teknik yang namanya dilantunkan, digesek, ada teknik yang namanya, saya lupa lagi tuh ya istilah rebab. Kadang-kadang saya lupa istilah sendiri itu. Nah itu
biasanya ya, gitu. Jadi diperlambat gitu kan. Itu ada semacam legato gitu ya, legato dari nada A ke B itu sendiri biasanya iya gitu. Bayangkan aja itu 5 detik dibolak-balik sini. Tahu ini lagi apa lagi yang tarawangsa, bayangkan. Itu kan ribuan nada yang saya digesek sendiri lewat sendiri gimana. Tidak berpikir lagi tentang interval pelog atau salendro atau madenda yang leluhur buat sendiri gimana. Ini saya mencoba membuat prototipe yang lain sehingga ada nuansa yang lain yang dilantunkan lewat interval gesekan tarawangsa itu, alat gesek tarawangsa itu sendiri. Itu lihat prototipe. Termasuk juga bukan suling lagi, suling, termasuk juga kacapi begitu. Kacapi juga tidak bermelodi begitu. Kacapi memberi memberi ciri-ciri, ada pos-pos tertentu. Oh ini sekian detik, ya oh ini sekian detik. Dan juga bermain glissando, dipijit begitu, ada tekanan gitu. Itulah prototipe yang saya berusaha keras bagaimana apa yang belum dibuat oleh leluhur sendiri zaman dulu itu sendiri. Makanya saya berusaha membuat prototipe yang lain daripada yang lain begitu. Ayah berhasil mengembangkan itu. Iya gitu. Dan itu ditampilkan di Donau Eschingen, musik Tage Donau Eschingen itu di Jerman adalah suatu kota kabupaten lah, semacam Sumedang di situ. Nah itu yang menyponsorinya itu bupatinya di situ, yang punya karatonnya lah di sana itu sendiri. Itu yang namanya semacam festival itu sendiri, itu Donau Eschingen, itu kota musik Tage itu hari-hari musik Donau Eschingen gitu. Itu udah 100 tahun lebih festival itu diadakan, bayangkan. Rutin terus tiap tahun ada. Itu internasional sifatnya begitu. Jadi dari mana-mana, dari seni ya, negara manapun ada ke situ. Itu khususnya musik itu gitu. Nah, ini ketika ayah di Jerman nih ya. Apa yang waktu itu ayah tampilkan buat di Jerman sana, terus saya yakin ya setiap karya yang ayah buat atau yang ayah pertontonkan tentu di dalamnya ada pesan-pesan, Ya. pesan moral atau pesan kehidupan, yang artinya pesan-pesan baik, pesan-pesan kebaikan. Ya. Seperti apa upaya ayah ini bisa mengembangkan dan bisa menyampaikan pesan-pesan itu dengan baik kepada penonton tersebut ya? Seperti apa? Oh, betul nuhun, terima kasih Kak Ari. Itu pertanyaan yang sangat bermakna sekali. Sebetulnya itu walau bagaimanapun bikin karya, bikin semacam prototipe baru, aku tidak bisa lepas dari benang merah tradisi saya sebagai yang lahir di Tatar Sunda, Ari. Karena di dalamnya sendiri ada makna-makna Pancacuriga, ada silib, silir, sasmita, siloka, dan simbol sendiri. Panca apa? Pancacuriga. Pancacuriga. Nah, itu sendiri. Ada silib, silir, sasmita. Itu adalah bunyi, juga adalah simbol itu sendiri dalam sendiri. Ada pesan, kata Kang Arif tadi, ada pesan moral, ada pesan yang luhur di dalam sendiri. Bayangkan yang namanya nada sendiri, dalam nada sendiri kita harus mengenal diri sendiri. Karena nada itu sebenarnya yang menariknya Kak Ari ya. Gitu. Makanya ini benang merah tidak bisa lepas dari latar belakang saya yang lahir di Jawa Barat, di Tatar Sunda sendiri, di Bandung gitu sendiri. Bayangkan nama nada sendiri itulah ada Daminatila gitu lah. Latinamida, la itu adalah, itu kalau Daminatila kan ya sebutan notasi angka dari RMA Kusumadinata, Pak Mahyar Kusumadinata itu ya, senior guru bapak saya di atas sendiri gitu. Itu la itu itu adalah nada singgul. Ti adalah gelimer. Na adalah pandelu. Mi adalah loloran. Terus da adalah tugu. Singgul artinya adalah sirah, gelung gitu, sirah, gelung gitu.
Eh, Galimer adalah gulu atau leher tenggorokan kita di sini. Panelu adalah di sini ada dada, di sini ada perasaan yang sangat lain sendiri. Ada loloran di sini, dan loloran itu artinya larangan gitu. Tugu adalah adegan gitu. Jadi di sini ada, kalau dari kepala di sini adalah ada singgul, sirah, leher, dada di sini ada penuh perasaan, di sini ada panelu. Panelu itu panala rasa di sini. Loloran ada larangan, tugu adalah adegan. Itu berarti dalam mengenal nada sendiri kita harus mengenal diri sendiri. Gitu sendiri. Dalam sekali nih. Nah, gitu. Dalam mengenal diri sendiri, ini kata sesepuh apa guru-guru saya itu sendiri, yang namanya dalam sirah ini, dalam benak sirah ini kita harus berpikir banyak gitu sendiri. Dalam mengenal diri sendiri, ternyata di dalam tubuh sendiri kita harus ada yang namanya yang paling dalam sendiri, yang namanya nur, cahaya Gusti Allah. Ada kalau secara itu Nur Muhammad sendiri gitu sendiri ya. Itu dibungkus sama dibungkus oleh hati gitu, hati nurani kita. Hati nurani dibungkus lagi oleh nafsu kita. Nafsu dibungkus oleh rasa. Rasa dibungkus oleh pikiran. Pikiran dibungkus oleh akal. Akal dibungkus oleh badannya kita. Bayangkan. Karena dalam ras pelog sendiri, dalam ras sendo yang ditonjolkan tadi 5 nada, ternyata dalam salah-salah itu ternyata singgul, galimer, itu ya, panelu. Ternyata antara panelu itu ada nada bungur, bayangkan. Ada nada bungur, terus loloran, tugu, terus ada sorok. Ternyata ada 7 tingkatan itu sendiri. Bayangkan, oh ya 7, 5 ya 7. Ingat pada hari itu, poe 7 rangkap 5 gitu ya. Kalau itu yang kalau nada itu makan poe Sunda mah ada Raditya, Soma, Anggara, Buddha, Respati, gitu kan, ya, Tumpak, gitu kan, sampai hari Sabtu ada 7 itu sendiri. Belum lagi yang nama hari 5 ada Kliwon, Wage, Legi dan sebagainya sendiri. Kok ada berhubungan ke situ sangat dalam. Aduh, aku sampai hari ini terus dipelajari supaya saya nggak lupa begitu. Karena itu ada hubungan dengan nada sendiri. Bayangkan itu sendiri. Jadi yang namanya bikin prototipe apapun ternyata kita tidak bisa lepas dari tradisi budaya leluhur kita, budaya kearifan lokal di Nusantara ini. Bayangkan, jadi ada hubungan sosial secara batiniah, jiwa raga kita tidak akan putus begitu. Itu luar biasa ya. Yeah. Kepintaran leluhur kita, kejeniusan leluhur kita. Kalau boleh saya artikan atau saya tafsirkan, ketika ayah berkesenian, membunyikan kacapi atau alat musik lainnya, ini berbeda-beda dengan suara yang berbeda-beda. Ketika dikaitkan dengan diri kita pun ternyata sama. Ada frekuensi yang sama gitu. Berbeda-beda juga. Dan ternyata, koreksi ya kalau salah, terus teman-teman narasi balad hari ini luar biasa, ini menarik bagi saya. Koreksi juga kalau salah. Dari perbedaan yang ada, tentunya kita memiliki tugas. Tugasnya itu menyamakan atau menyatukan perbedaan-perbedaan itu, gitu ya? Iya. Sampai menjadi suatu keindahan. Contoh misalnya tadi alat musik, dari mulai kacapi, rebab, terus dari bambu, tarawangsa. Mereka memiliki perbedaan wujud atau bentuk, mereka memiliki perbedaan bunyi. Ketika disatukan menjadi satu harmoni, jadi indah terdengar. Nah itu makanya kalau kita lihat dari waditra atau instrumen atau alat musik sendiri, hari itu kan ada alat tiup, ada alat petik, gitu kan, tiup petik, ada alat gesek, ada alat tepuk, ada alat pukul, 5 gitu kan. Coba kalau yang namanya alat petik macam-macam kan, ada kacapi, gitu kan. Kacapi itu kalau dari Sumatera ada putiapi, gitu kan, kalau istilah orang Sumatera Utara begitu. Gitu. Kalau itu ada
di Kalimantan ada sape, kesape sebetulnya gitu. Gitu. Kalau di daerah ini ada daerah Bugis itu ada kacaping gitu. Wah, kacapi aja Kan gitu. di sini kacapi gitu. Terus ada lagi di daerah Pulau Roti ada yang namanya kesasando itu sendiri gimana itu. Tapi rata-rata yang namanya alat-alat petik itu kok hurufnya huruf K awalnya. Jepang koto. Kalau dari Tiongkok kujang. Ya. Kalau Korea kacapi juga. Kalau yang Korea kayagum coba. Kalau yang dari Mesir dulu kitara gitu kan. Itu kan sitar juga kitar kan. Kita dari gitu sih ada perubahan itu. Coba berarti ada hubungan yang sangat famili dari seluruh dunia itu sendiri yang namanya alat petik itu sendiri. Baru alat petik saja gitu. Alat musik yang dipetik saja, belum gitu. lagi yang lainnya. Ya gitu. Itu kan ada 5 karakter, walau alat geseknya gimana gitu kan. Alat tepuk, alat tiup, ya gitu, alat pukul gitu. Luar biasa ya. Nah, itu makanya yang namanya kalau kita sendiri kok kalau 5 itu berarti panca ya. Iya. Panca itu berarti ada dalam tubuh kita ada panca indera. Pantes tadi yang namanya ada nada singgo, galimar, pandulul, orantugo, panca gitu kan. Sehingga kalau kita sendiri gitu sudah itu sendiri dalam negara republik ini juga muncul yang namanya filosofi kita, falsafah negara kita, Pancasila, panca lagi, panca indera, panca segala macam. Menurut ayah, mungkin leluhur kita mengaplikasikan apa yang ada di dalam dirinya ke kesenian atau ke alat-alat musik yang sudah ada. Apakah seperti itu ya? Atau misalnya mengambil dari mana terus dijadikan alat musik, atau mengambil dari dirinya sendiri terus diaplikasikan ke alat musik? Kak Ari, istilahnya kalau yang namanya Arabisasi, yang namanya ya rahmatan lil alamin, kita berhubungan terus dengan alam ya. Terus juga istilah ini juga hamamayu hayuning bawana gitu, alam juga begitu sendiri. Kita tidak bisa lepas dari buana atau alam semesta ini. Ada ini istilahnya ada buana ageng, ada buana alit. Buana alit itu sendiri ada alam alit, itu adalah alam kecil dari diri kita sendiri. Ada alam semesta, ada alam makro dan alam mikro istilahnya kalau istilah luar mah kita istilah asingnya begitu. Nah itu berarti yang namanya kecil besar berhubungan sendiri. Itu sangat berkaitan dengan alam semesta sendiri. Kita tidak bisa lepas. Kita hidup dan bernapas ini sendiri, ada udara segala macam juga tidak lepas dari sendiri. Dari suasana situasi alam sendiri, kita bisa hidup dari sana gitu. Tapi kadang-kadang kita kan lupa dengan teeling ku ayana urang hirup ku alam teh ieu gitu tuh. Kita lupa diri sendiri bagaimana gitu. Baik ya. Terus ada lagi ya, ketika ayah dan teman-teman ayah berkarya dan karyanya dinikmati atau jadi konsumsi masyarakat, terus di kemudian hari ada penggiat seni memunculkan karya karya ayah nih. Sementara ayah yang menciptakan, ayah yang membuat, ayah tidak mendapatkan kenikmatan dari karya abah. Dari karya ayah tersebut, ayah cuma hanya mendapatkan kebanggaan saja. Sementara penggiat seni yang lain, dia mendapatkan kenikmatan dari hasil karya ayah sendiri. Ketika ada hal yang seperti itu, bagaimana sikap ayah? Bagaimana menyikapinya tuh? Jujur saja Kang Ari di sini ya. Kalau sementara itu yang meniru karya saya sendiri itu adalah murid-murid saya,
anak asuh saya tidak bisa menuntut apa-apa secara finansial di situ. Dan juga yang namanya karya itu sendiri juga tidak gampang kalau di masyarakat biasa. Tapi yang melantunkan itu juga tadinya dari masyarakat akademis, gitu kan. Itu murid-murid ayah murid-murid sendiri. Ya, kadang-kadang yang kalau secara ini murid-murid kadang-kadang datang ke rumah. Sampai sekarang jalinan silaturahmi saya dengan anak-anak murid saya tidak putus dengan karya itu sendiri. Malah jadi bertanya. Aku sampai hari ini kata mereka itu penasaran dengan karya ayah, mau tanya lagi maknanya apa. Akhirnya kan jalinan silaturahmi terus menerus begitu. Lepas dari finansial sendiri. Itu kan hari itu yang namanya, karena di sini yang namanya tolak ukur saya yang tadi kalau diamanahkan dari senior-senior guru-guru saya, ini amanah, awas jaluk nih, jangan lupa daratan atau gimana. Itu gimana dunia edukasi pendidikan seni ini bisa berkembang di masyarakat. Kan ujung tombak kita kan anak murid kita sendiri gimana. Gitu. Nah, banyak yang kritik atau Kang Ari yang namanya karya sendiri, termasuk juga kritik dari Kang Gugum Gumiran nih almarhum ya, dari juga lah. Kritik gimana nih ya? Seru. Kritiknya gini, karena kalau karya saya kan menyeleneh yang sangat lain gitu. Dinilainya karya saya kan bukan karya yang komersial. Jadi gitu. Dan cing umumnya karya itu kudu jadi duit, kudu duit untuk siga nu kieu moal payu gitu. Ngerti gak? Ya, saya mengerti dengan makna sendiri. Kalau gitu yang namanya berkarya teh bagaimana bisa semacam menjual pisang goreng. Oh, jadi karyanya siga pisang goreng, siga comro, siga naon gitu. Ada kesamaan dengan itu. Oh, gaya musiknya harus sama gini. Kalau lagi blues, lame jual blues gitu kan. Rock kudu jual musik rocknya sendiri gimana gitu. Saya tidak bisa begitu, Kak Ari gitu. Gitu sendiri. Tapi bagaimana bisa menawarkan prototipe yang saya buat sendiri bagaimana? Itu sulit diuangkan, dikomersialkan, sangat lain. Malah yang bukan di ranah Bumi Pertiwi ini yang mengundang malah dari Dona Esingan Musik Tage yang penasaran dengan karya saya sendiri gitu kan. Termasuk juga saya pernah buat karyanya Kuit Gamit itu untuk satu grand piano dimainkan oleh 5 orang itu tahun 97 dan ditampilkan tahun 99. Dan ini juga dibawakan di Liga Komponis Asia Pasifik pada waktu itu sendiri. Saya dapat penghargaan dari situ. Jadi, itu juga kan orang-orang istilahnya ahli-ahli atau jurinya kan dari Jepang, dari New Zealand, dari Eropa dan sebagainya. Saya dapat penghargaan sendiri. Dari itu yang dari tanah air waktu itu masih ada Mas Slamet Abdul Syukur ya. Tapi masih kalangan terbatas. Beda dengan di kampus saya. Karya Dodi Satya teu ngarti aing mah. Teu bisa diduitkeun gitu. Ilmiahnya bagaimana? Tapi di situ belum ada yang namanya forum dialog secara khusus menampilkan karya sendiri. Untuk bagaimana makna kedalaman karya itu sendiri untuk dibedah tuntaskan bagaimana secara jelas sendiri bagaimana. Itu ada fenomena itu Kari. Nah itu untuk masuk ke ranah yang ranah popularitas, ranah komersial, saya tidak punya kesempatan waktu untuk itu karena saya untuk mendalaminya sendiri. Saya mendalami untuk ke riset ke edukasi pendidikan sendiri bagaimana memunculkan sebuah produksi seni, produsen seni itu sendiri di ISBI itu sendiri gimana? Inovasi di bidang kesenian gitu. Luar biasa ya. Gitu. Sebenarnya banyak sekali rasa penasaran saya. Apalagi tadi banyak sekali saya dengar istilah-istilah dari kesenian dan tentunya besok atau lusa di episode berikutnya saya sangat berharap ayah berkenan
hadir apabila saya undang kembali. Terima kasih. Kalau itu sebetulnya yang namanya ngabenjer beaskeun mengupas tentang identitas, membedah suatu karya sendiri tidak cukup dengan setengah jam lah. Ya, gitu. betul ya. Tapi banyak fenomena Kang Ari di sini. Fenomena apa namanya? Yang tadi yang namanya fenomena sosial sendiri di sini karena ada semacam tubrukan idealisme. Karena tanah air kita, bumi pertiwi kita adalah tanah luhur kita adalah tanah agraris dan maritim. Disitulah lahir kesenian angklung dan sebagainya karena dari tanah pertanian. So, ya dulu kan ya kan kalau saat panen muncul yang namanya topeng segala macam itu dalam kesenian itu gitu. Sekarang yang namanya pesawahan habis dipakai pabrik. Tidak ada kesenian sendiri, malah muncul dangdut koplo dan sebagainya. Nah itu jadi tanah industri. Nah ini yang namanya apakah kita salah konsep pemerintah kita untuk yang tadinya agraris dibuat jadi industri begitu. Itu ini juga ya menurut saya ini adalah salah konsep untuk ke dalam dengan ranah budaya di sini tidak harmonis, tidak selaras, tidak ada kesesuaian. Tidak kesesuaian begitu. Baik ya. Luar biasa sekali walaupun dengan waktu yang sangat singkat. Tapi saya bisa mengambil sesuatu yang sangat berharga dari percakapan kita berdua. Intinya buat sahabat narasi Balad Ari, ada sedikit kesimpulan. Jangan pernah alergi atau benci karena perbedaan. Ternyata ketika perbedaan itu bisa bersatu, akan menjadi sesuatu yang indah. Bukan permasalahannya lagi yang penting, tapi yang penting adalah bagaimana cara kita menyikapi permasalahan itu terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampurasun. Waalaikumsalam, Bang Pes. Hatur nuhun ya.